Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, semoga bahagia untuk kita semuanya. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan berbincang dengan narasumber, di mana dia itu akan menceritakan pengalamannya yang menarik pada saat berjualan. Kita langsung saja berkenalan dengan Kang Ahyar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Ahyar, terima kasih banyak untuk waktunya sudah mau mengisi acara di channel kami. Baik, kiranya pengalaman apakah yang akan diceritakan di sini? Jadi begini, Kanggi, kita manggilnya apa nih enaknya? Kanggian atau Kanggi aja nih? Kanggi aja biar simpel. Kanggi ya. Jadi kata orang Jawa itu Kanggi. Kang itu dari, Gi itu mengatakan bisa di mana saja atau seluruhnya bisa bermanfaat lah, mudah-mudahan seperti itu ya. Amin amin. Baik, sebelumnya terima kasih Kanggi sudah capek-capek malam-malam begini manggil saya, kan kebenaran saya baru pulang jualan pas ada waktu, jadi memenuhi undangan dari Kanggi. Dan sebelumnya mohon maaf nih, saya makainya pakai kaos karena kebetulan tadi baju yang saya pakai kena hujan basah, akhirnya saya lepas. Daripada saya pakai baju basah-basahan, timbulnya saya masuk angin. Jadi mohon maaf nih Kanggi, saya pakai kaos doang. Oke. Ini pengalaman saya yang belum jauh dari kemarin. Jadi saya pulang jualan, dimana jualan saya itu kan biasanya sesinya sesi malam, karena sesi malam biasanya. Tapi kalau anak sekolah masuk, saya juga jualan di anak sekolah kalau pagi. Oh, jadi kalau pagi di sekolahan, kalau malam di pasar-pasar malam gitu. Malam. Iya, tiap pasar malam saya akan kunjungi, dimanapun ada pasar malam biasanya kalau yang dekat saya kunjungi. Kadang yang jauh pun saya ikut jualan di sana. Jadi singkat cerita begini Kanggi, dulu itu saya pulang sekitar kurang lebih jam setengah 10 malam. Setengah 10 malam? Iya, setengah 10 malam. Itu bagi saya sih, bagi saya yang orang yang suka tipe-tipe begadang tidur malam nih, itu bagi saya masih sore jam segini. Masih sore ya? Masih sore. Setelah pulang pertengahan jalan, dan kebetulan jalan itu kan jalan sawah yang dimana tidak ada lampu, tidak ada cahaya, hanya saya mengandalkan lampu senter motor. Oke, jadi di situ itu posisi jalan berarti gelap ya? Gelap. Panjang jalan itu ya? Sepanjang jalan gelap, emang posisinya kan sawah-sawah, ladang-ladang sawah, panjang jalan itu ladang sawah semua. Nah, setelah saya pulang dari pasar malam itu, di tengah perjalanan tiba-tiba saya itu entah kenapa melihat ke atas dengan tak sadar diri, melihat ada sosok cahaya. Iya, cahaya. Dan itu memang jelas-jelas bener cahaya, bukan hanya senter yang buat di organ atau di orkes-orkes atau di pasar malam, bukan. Cahayanya itu warna apa? Cahayanya seperti warna merah. Warna merah. Merahnya cuma nggak merah pekat. Ya, gampangnya orang ngomong itu seperti api gitu kan. Seperti api? Iya, cuman terang. Gitu. Terang. Berarti itu bentuknya itu bulat atau? Nah, untuk bentuk itu saya seperti apa ya, kalau orang Jawa bilang, bukan orang Jawa sih, kalau orang umumnya bilang itu seperti keranda. Keranda? Iya. Jadi kalau gampangnya cerita ngomong, seolah-olah kayak keranda terbang gitu. Iya. Dulu saya melihat seperti itu, dan setelah saya ceritakan pada guru saya, dan juga saya ceritakan kepada orang tua saya, itu bukan keranda, melainkan itu katanya kereta kencana. Kereta kencana. Setelah saya ceritakan kepada guru saya dan orang tua saya, itu sebenarnya bukan keranda, tapi emang itu sosok kereta kencana. Nah, setelah saya ditanya kejadian di mana, kejadiannya di tempat itu, dan guru saya dan orang tua saya itu sinkron. Saya tanya ke guru saya, dan juga saya tanya ke orang tua saya, itu jawabannya sama jawabannya sama. Jadi jawabannya itu bukan keranda tapi kereta kencana. Betul. Nah, memang di daerah itu katanya zaman dahulunya itu memang buat tempat kerjaan katanya. Iya, memang katanya sih katanya memang buat tempat kerajaan dulunya. Entah kerajaannya apa, saya nggak tanya ke sana karena saya sendiri orangnya kan penakut nih. Jadi kalau saya tanya ke sana, yang ada saya makin takut. Yang ada kalau pulang jualan malam, jadi repot lagi ya. Repot lagi akhirnya, makanya mendingan udah kemana gitu. Pulang kemana repot, makanya udah mendingan saya cukup tahu di situ ada itu. Akhirnya sampai sekarang saya kalau mau pulang lewat arah situ mikir-mikir. Jadi
masih mending saya cari jalan yang aman, meskipun agak jauh nggak apa-apa lah bagi saya, mending saya aman. Oh, tapi ada akses lagi, tapi posisi jalan itu Lebih jauh, ya? lebih jauh, betul, lebih jauh. Yang mending akhirnya saya lewat jalur yang agak jauh ketimbang saya lewat jalan dekat, tapi bagi saya itu takut. Emang bener-bener setelah adanya saya lihat kereta kencana tadi itu, setiap kali saya lewat ke situ, itu motor saya bukan cuma goyang dengan angin. Kalau angin tidak mungkin bisa menggoyangkan motor saya, tapi setiap kali lewat saya situ, pas keadaan di tempat yang tadi itu yang kemarin saya lewat, itu motor geol seperti seolah-olah kayak ban bocor. Kayak ban bocor, betul. Padahal beban motor itu berat ya, berarti karena iya kan, beban motor itu kan berat, ada gerobakan, dondangan, kalau bahasa Jawa kan dondangan namanya. Ya layaknya kayak orang penjual kopi keliling gitu. Kan saya pakai gerobak yang di atas motor tuh kayak gitu. Nah, ban bocor enggak, kempes enggak, tapi kalau lewat situ mau ngebut mau pelan tetap kayak gecol gitu. Jadi kayak ada angin besar les gitu. Gitu, Bang. Jadi setelah mengalami beberapa kejadian itu, akhirnya memutuskan untuk memilih jalur lain gitu. Betul, daripada saya takut, dan juga artinya ya bagi saya sih itu cukup bahaya lah, karena ya sedikit paham saya mengenai hal-hal yang seperti itu sebenarnya tahu, karena sudah jelas-jelas Allah menciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasangan. Ada wujud, ada goib, dan juga di Al-Qurannya sudah mengatakan ya seperti itu, ada wujud, ada goibnya. Maka saya percaya hal yang seperti itu, percaya. Makanya kalau ada orang percaya, kalau ada orang yang nggak percaya mengenai mitos, itu bohong, belum aja tuh menyaksikan sendiri tuh. Iya, karena saya juga mengalaminya ya. Belum mengalaminya, karena saya pernah beberapa kali mengalami hal seperti itu. Yang dari anak-anak kecil, yang dari rambut panjang, itu saya sudah pernah mengalami, menyaksikan sendiri. Kalau anak kecil itu gimana? Nah, kalau anak kecil dulu, saya emang lagi keadaan masih pesantren dulu saya. Oh, masih di pesantren? Iya, masih di pesantren dulu saya. Masih di pesantren lah. Saya mau pulang tuh, habis ngaji, pulang ke pondok. Kan saya ngajinya nggak cuma satu pondok. Jadi saya ngaji ke kiai lain juga. Setelah mau pulang ke arah pondok saya, itu di jalan tuh ada sosok anak kecil. Itu lari serapat, larinya cepat banget. Anak kecil lari itu cepat banget. Tapi itu bukan manusia, bukan? Kalau manusia, anak kecil segitu, otomatis siapa? Gitu. Kadang kan malam nih. Malam jam berapa itu? Kurang lebih itu jam 11-an. Jam 11. Iya, jam-jam, kalau segitu mah udah lewat ya. Jam 11-an. Saya kan ngaji malam jam 11. Lah, secara logika, akal logika manusia, anak kecil siapa yang diumbar malam-malam gitu. Gitu. Dan juga selain anak kecil, dulu saya pernah sudah keluar dari pesantren, saya ngaji di kampung saya sendiri. Saya melanjutkan ngaji juga di kiai saya di kampung. Lah, pas kebetulan itu kiai itu kan punya anak kecil, masih bayi. Saya suruh jaga berapa orang tahu dari saya? Ada 4 orang kalau nggak salah. Saya sama teman saya 3 orang. Itu dibagi, di belakang 2, di depan 2. Lah, pas yang di depan kan saya nih bagian depan. Ada gangan kecil, secara logika ada cahaya putih, sosok kayak cermin yang kena sinar matahari, pantulan. Logikanya malam-malaman ada cahaya, ada cahaya panas, cermin mantul. Secara logika tidak ada. Nah, di situ saya langsung nengok, nyari cahaya itu tadi. Ternyata udah nggak ada, cuma hanya 1 kali cahaya itu. Nah, setelah cahaya itu pergi, nggak lama itu anak kecil juga. Anak kecil lagi? Nah, anak kecilnya itu pakai gerobak yang apa sih, kalau orang kampung tuh buat ngangkutin pasir gitu loh. Oh, benar. Ya kalau buat ngangkutin pasir, terus biasanya juga batu kan dari kali biasanya ke rumah gitu kan. Itu bawa kayak gitu. Nah, logikanya mana ada anak kecil sanggup bawa gerobak besar kayak gitu. Posisinya berarti didorong apa ditarik? Ditarik itu gerobaknya. Ditarik. Itu anak kecil cuma 1 atau? Itu 1 anak kecil. Kalau yang dulu saya masuk kemarin tuh ada 2 anak berarti. Berarti kalau yang ini hanya 1, dan itu anak kecil itu hitam. Anak kecil itu hitam. Kalau apakah itu yang disebut dengan tuyul? Itu mungkin yang dikatakan tuyul ya. Tapi pengalaman saya biasanya kalau tuyul itu kan hanya, kalau ibarat bayi itu kan pakai pampers tuh.
ya kan? Iya. Pakai pampers. Itu kan biasanya putih, identiknya putih. Nah ini nggak kelihatan pakai pampers atau enggaknya. Itu benar hitam semua. Hitam Jadi semua. dan saya tuh lihatnya itu cuma hanya kayak orang cepet sekilas Sekelebatan gitu, gitu ya. sekelebatan. Kalau orang Jawa bilang sekelebatan gitu. Nah, sekilas prat itu langsung hilang. Saya kejar tidak ada. Oke, Kang Akyar, terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi pengalaman di sini. Oke guys, saksikan episode selanjutnya. Apa yang akan terjadi lagi dan lagi. Pokoknya pastinya kalian bakalan penasaran. Tetap stay di sini bersama kami di channel Anti The Myth. Saya Dian dan Ahyar, pamit undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan kata ataupun yang kurang enak didengar. Semakin malam semakin mencekam, jangan resah, jangan gelisah, apalagi sampai berkeringat basah. Saksikan terus di next video selanjutnya. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.